Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki minggu yang kedua di bulan Februari dengan satu subtema yang saya percaya sungguh-sungguh sudah sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. God first, Allah yang lebih utama di dalam kehidupan kita. Saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara boleh angkat tangan jika ada yang baru pertama kali hadir. Ini ada Jessica Abraham ya. Nah, ini anak dari Pak Pendeta Rubin Adi. Boleh berdiri sebentar saya perkenalkan. Wah ya, luar biasa. Pak Pendeta Rubin Adi ini salah satu hamba Tuhan yang berhasil hidupnya dalam pelayanan, dalam keluarga luar biasa, saudara ya. Dan selamat datang juga Bapak Ibu, saudara yang baru pertama kali hadir. Welcome to the Happy Family Center. Saya senang kalau Jessica juga menjadi hamba Tuhan ya. Wah, sesuatu yang luar biasa. Berarti betul-betul saudara ini adalah keluarga yang berbuah ya. Berbuah tidak hanya harus jadi hamba Tuhan tentunya ya, secara full time melayani sepenuh waktu. Tetapi paling tidak saudara kita ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Sering ya kata-kata itu diucapkan, mudah sekali mengucapkannya saudara-saudara sekalian. Tetapi menerapkannya di dalam hidup ini, dalam kenyataannya berapa banyak. Justru kita seringkali saudara menjadikan Tuhan itu sebagai satu alat untuk mencapai tujuan hidup kita. Ya, kita mau punya pacar, berdoa minta sama Tuhan. Kita mau kaya, berdoa sama Tuhan. Ya, rasanya tujuan kita berkat, tapi caranya Tuhan gitu, saudara ya. Tetapi Bapak Ibu hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana sih kita boleh mengutamakan Tuhan. Apa yang menjadi ciri-ciri orang yang menempatkan Tuhan yang terutama. Minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman dengan tema apa yang menjadi alasan kita. Kenapa sih Tuhan itu harus jadi yang terutama tuh kenapa? Alasannya apa? Tuhan kok kayak gila hormat aja ya harus pertama-tama. Nah itu sudah mau dengar firmannya bisa pesan DVD-nya atau lihat di website Happy Family www.hfc.id. Saudara bisa lihat khotbah-khotbah di sana, warta Happy Family Magazine, termasuk juga renungan-renungan singkat seperti yang tadi lensa firman. Mari kita melihat saudara yang pertama ciri-ciri orang yang menempatkan Tuhan yang terutama. Orang itu memiliki tujuan hidup yang benar. Mari kita melihat di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Filipi 1 ayat 20 sampai 22 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus menulis surat di Filipi. Sementara dia berada di penjara di kota Roma. Bapak Ibu Saudara, satu keadaan yang jauh dari kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia. Dia tua, sakit-sakitan, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya uang. Dia dipenjarakan karena memberitakan Injil. Tetapi sudah di dalam
surat Filipi yang ditulisnya dari penjara di Roma 4 pasal. Tidak sedikit pun saudara tersirat kata-kata dia minta dikasihani. Atau keluh kesah, menyesal jadi hamba Tuhan, udah melayani, udah mengorbankan semuanya. Kok hasilnya begini ya? Kenapa saudara? Orang ini bisa begitu kuat imannya. Bahkan di tengah segala keadaannya yang kalau saya boleh bilang kurang. Tetapi dia bisa melimpahkan syukurnya itu luar biasa. Kenapa saudara? Sebab dia punya tujuan hidup yang benar. Amin. Bapak Ibu saudara, di ayat yang ke-20 kita bisa melihat itu menjadi satu komitmen di dalam hidup Rasul Paulus. Yaitu Kristus dimuliakan. Baik oleh hidupku maupun matiku. Apa yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya? Akan menentukan apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau saudara lihat ada seorang anak ya, saya kemarin baru lihat di YouTube, seorang anak remaja umur 11 tahun. Itu mahir sekali sudah main skateboard itu. Wah luar biasa, dia bisa loncat-loncat, bisa wah. Ya, apa dia langsung bisa dari langit? Tidak. Dari kecil saudara, dia kepingin sekali untuk bisa menjadi seorang yang ahli. Dari umur 4 tahun, dia berlatih berjam-jam. Ya. Orang tuanya sudah lihat anaknya punya bakat dan juga punya passion yang luar biasa, cari juga pelatih. Jadi di umur 11 tahun rasanya enggak ada yang bisa mengalahkan. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Menentukan apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Betul tidak saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Hari ini kita melihat bagaimana saudara tujuan hidup yang benar. Kristus dimuliakan baik oleh hidupku, oleh matiku. Paulus menyatakan ini, saya percaya dia melihat teladan dari Yesus Kristus sendiri. Yesus selama hidupnya, betul-betul saudara sekalian, hidupnya adalah membawa kemuliaan bagi Bapa. Apa saja yang dikatakannya, diajarkannya, dilakukannya, betul-betul firman Tuhan berkata, tidak ada cacat celah. Tetapi bagaimana ketika semuanya harus berakhir dengan penderitaan, berakhir dengan kematian yang mengerikan, siksaan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, pertobatan justru bisa terjadi pada saat saudara dia sedang meregang nyawa. 6 jam disalib. Saudara 6 jam buat orang yang lagi pacaran itu cepat banget. Wih kok cepat sekali ya. Atau saudara lagi rekreasi, lagi shopping, duitnya banyak. Waduh lu kok 6 jam, cepat sekali. Tapi coba kalau saudara lagi punya masalah. Bokeh, nggak ada uang, sakit, ya, waduh, lama sekali. Suami-suami tunggu istri melahirkan, waduh, kok lama sekali nggak keluar ini, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita bisa lihat dari kehidupan Kristus? Bahkan ketika dia dying, setengah mati, di atas salib nggak bisa bergerak, saudara-saudara sekalian, tangan, kaki, semuanya dia ditonton sudah oleh begitu banyak. Mencela, menghina, mengolok-olok dia. Tetapi keluar dari mulutnya bukan caci maki, bukan sumpah serapah, bukan ucapan balas dendam. Ya Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang dilakukan oleh Yesus itulah, saudara, dilihat oleh 2 penjahat di sebelah kiri dan kanan Yesus. Walaupun pada awalnya dua-duanya mencela, menghina Yesus. Tetapi salah satu mengambil keputusan saudara. Tuhan ingatlah aku kalau engkau datang lagi menjadi raja. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu hari ini juga. Engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Udah mau mati, setengah mati sudah. Masih bisa membawa jiwa.
Inilah saya rasa menginspirasi hidup Paulus. Sehingga ketika dia berkata bahwa yang sangat kurindukan dan kuharapkan dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Bukan malu secara fisik. Saudara, karena dia sudah tua, banyak sakit, dia tidak meninggalkan banyak uang. Bukan. Tetapi saudara, dalam segala hal tidak beroleh malu adalah bicara kualitas hidup. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Nama baik lebih berharga dari segala-galanya. Lebih dari kekayaan saudara itu sendiri. Bapak ibu saudara sekalian, inilah yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Sehingga di ayat yang ke-21 dia menekankan itu. Ini yang menjadi tujuan hidup yang benar. Bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup bukan mencari nama populer, dia udah dapat itu semua sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Dia seorang yang kaya sampai dia bisa membeli warga negara Roma. Dia duduk saudara di antara para Sanhedrin, orang-orang yang ahli-ahli agama, orang-orang hebat. Tetapi sudah di dalam pasal berikutnya di Filipi dia berkata, semuanya itu aku anggap sampah. Karena pengenalanku kepada Kristus lebih dari semuanya. Sehingga dia bisa berkata meneguhkan pernyataan bagiku hidup adalah Kristus. Yaitu bahwa ketika dia berkata yang ku kehendaki, ku inginkan, ku rindu-rindukan. Ya, itulah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Waduh, saya hampir gak pernah lah dengar orang berkata, apa tujuan hidupmu? Mau menderita bagi Kristus. Waduh, ya. Apa tujuan hidupmu? Sukses, kaya, terkenal, bahagia. Anakku jadi orang semua. Wah ya, sebelumnya jadi apa itu? Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Kematiannya saudara yang betul-betul seperti biji gandum jatuh ke dalam tanah, mati memang. Tapi kemudian menghasilkan buah. Bapak ibu saudara, hidup itu jangan ditentukan oleh panjangnya umur, kuantitas. Wah dia bahagia ya, sukses ya. Kenapa? Umurnya udah 75, 80, 90. Bukan. Hidup manusia bukan ditentukan oleh kuantitas. Tapi oleh kualitas. Bapak ibu saudara sekalian, jika kita sudah menjalankan hidup yang berkualitas. Hidup yang tidak disesali seumur hidup. Karena kita hanya satu kali tidak ada kesempatan. Tidak ada remedi. Aduh saya menyesal ya, tak ulang lagi. Tidak ada. Apa tujuan hidup saudara? Menjadi orang Kristen. Berapa sering saudara kita dimotivasi secara keliru. Sehingga tujuan hidup kita semata-mata seringkali adalah berkat, berkat, dan berkat. Walaupun tidak ada salahnya dengan berkat dan Tuhan bisa berikan itu. Saya ingin kita menyimak bersama-sama saudara salah satu cuplikan dari khotbah seorang yang bernama Paul Washer. Sesuai dengan namanya tukang cuci orang ini ya. 3 menit coba kita lihat dan semoga ini membuka wawasan kita. You know what I find amazing? 你知道我发现什么很 In a 叫 lot 人 of 惊讶吗？ churches and evangelistic 在 crusades, 很多的所谓的布道会跟教会当中呢， before the preaching, they'll have people come up and give testimonies. 在讲道人讲道之前呢，很多人会起来做见证啊。 And it's almost always how Jesus made them a success. 几乎所有的见证都是神如何、耶稣如何使我成功发达。 A businessman gets up. 一个事业家站起来， I was broke. 我从前我破产了， I had nothing. 我一无所有了。 Jesus came into my life. 耶稣进到我生命中， Now I'm a millionaire. 如今我是个百万富 And 翁 he，can do the same for you. 他也可以为你成就同样的事 A。soccer player. 一个打足球员来了， I wasn't any good, 我从前失败啊， but I came to know 但是我认 Jesus. 识了耶稣。
Now I'm playing in the World Cup. 哦，如今我到了世界杯打足球 Jesus 了。 can do the same for you. 耶稣也可以为你做同样的事。 You know what would really ruin their day? 你知道什么会叫他们垂头丧气吗？ If the Apostle Paul came to give his testimony. 如果使徒保罗来做见证， Or all the other apostles 或 for 者 that 其 matter. 他的使徒来做见证啊。 Paul would say, before I knew Jesus, 保罗会说：“我认识耶稣之前呐、 I was a success. 我从前很成功， I was one of the most respected religious leaders in my entire country. 在我整个国家，我是我的国度当中最成功发达的一个宗教领袖。 I was far above all my 我 contemporaries. 远远超过我的同辈， And being a Pharisee, 而且我身为法利赛人， and being that respected, 我德高望重。 you can pretty much count on the fact Paul was not poor. 你也知道，保罗一定不穷，一定也挺富足的， So he had wealth. 所以他有很多的金 He 银 had 财宝， respect. 他有人的尊 He 重， was honored 他受人的尊敬， everywhere he went. 他所到之处。 And then he says, and then one day, 但有一天， I met Jesus on the road to Damascus. 大马色的路上，我遇见了主耶 And 稣， he ruined my life. 他把我一辈子都毁掉了， I lost everything. 我一无所有了。 I go hungry. 我从此我就受饥 I 了， freeze in the winter. 我在冬天受冻， I burn up in the summer. 我在夏天我受热， My countrymen hunt me like I was a dog. 我的同胞像狗一样追赶我， They say I'm not even worthy to live. 他们说我活在世上都不配。 So come to Jesus. 来跟随耶稣， And he can do the same for you. 他可以为你成就同样的事，要不要来？ Peter, what do you have to say? 彼得，你有什么话可说？ He's already told me. 他已经告诉我了， Jesus already told me. 耶稣已经告诉我了， I'm going to be crucified. 我要被钉十字架。 What about you, John? 约翰呢？你有啥话说？ I'm going to be exiled to the Isle of Patmos, 我要到拔摩岛被驱逐出境， a windy island with nothing but rocks. 在那个充满岩石、狂风刮的一个孤岛上过我的下半辈子。 And Stephen, what is he going to do for 斯 you? 提凡，耶稣为你做什么呢？ They're going to take really big rocks and 他们 kill 要 me with them. 拿大石头把我给砸死。 Do you see how perverted Western Christianity has become? 你看到西方的基督教已经 Ya, saudara, saya berharap kita melihat cuplikan khotbah dari Paul Washer ini membuka pemikiran kita. Bahwa menjadi orang Kristen, kita tidak boleh takut saudara dengan harga mengikut Yesus. Amin. Walaupun kita juga membaca di dalam Alkitab. Bagaimana ada orang-orang seperti Abraham yang sangat diberkati. Orang-orang seperti Ishak yang menabur dan menuai menjadi kaya, sangat amat kaya. Tetapi itu tidak boleh menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah Kristus. Dan ketika saudara melewati tujuan hidup kita itu, ada penderitaan, ada salib yang harus dipikul. Kita harus setia sampai pada akhirnya. Amin. Karena tujuan hidup saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara sekalian, kita boleh memberi buah. Itu dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 22. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Memberi buah. Bukan nganggur, bukan pasif. Bapak Ibu Saudara sekalian, oh kenapa suami istri ini mengalami begitu banyak masalah dalam ekonomi. Kita nggak kerja Bu, kenapa nggak kerja? Kita klaim janji Tuhan. Burung di udara Tuhan akan pelihara. Jadi kamu ngerjain apa aja di rumah? Nyanyi berdoa, astaga. Salah menerapkan firman. Saudara jangan lupa burung di udara Tuhan pelihara. Burungnya harus keluar dulu dari sarang. Tuhan tidak kirim makanan di sarang burung. Ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sekalian kita menjadi seperti pohon. Ditanam, dirambatkan di tepi air. Itulah firman Tuhan. Jika hidup saudara jauh dari firman,
Saudara tidak mungkin hidup dengan tujuan sesuai firman. Tidak mungkin hidupnya tujuannya adalah Kristus. Kalau hidup saudara lebih dekat dengan dunia, pastilah tujuan hidup seperti orang dunia akan menguasai kehidupan kita. Cuma seminggu sekali karena ke gereja, mintalah tolong kepada Tuhan. Supaya tujuan hidup saya yang sama dengan orang dunia ini tercapai dengan adanya Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat kekristenan secara seimbang. Tidak kebetulan tahun 2017 Pak Hani sebagai gembala memberikan tema tahun ini 2017, The Year of Spreading the Wings. Tahun mengembangkan sayap kehidupan kita, sayap kerohanian kita. Sudah harus seimbang. Kita tidak boleh hanya menekankan satu sisi aja. Berapa banyak gereja karismatik hanya menekankan kesuksesan, berkat, kekayaan, terus naik jadi kepala, nggak mau jadi ekor. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nggak mau merendah, maunya menang terus. Kita lupa satu sisi yang membuat kita bisa terbang semakin tinggi, yaitu kita punya hati hamba seperti Kristus. Dia kaya, rela mau jadi miskin. Dia raja, mau jadi hamba. Bapak Ibu Saudara, saya berharap keseimbangan inilah yang membawa kita boleh memiliki tujuan hidup yang benar. Aku mau menjadi seperti pohon ditanam di tepi aliran air sehingga aku boleh bertumbuh, daunnya hijau. Pohon yang daunnya hijau pasti bagus, sudah dilihat dari depan aja bagus. Itulah janji Tuhan. Ketika saudara merambatkan hidup saudara kepada firman Tuhan, kepada persekutuan dengan Kristus, saudara-saudara sekalian, itu akan memancar lewat kehidupan kita. Daunnya akan hijau. Ada satu kehidupan yang bisa menjadi berkat, akan berbuah lebat. Pohon tidak menikmati buah. Yang menikmati buah adalah orang-orang lain, adalah penanamnya, pemiliknya. Saudara, saya berharap sudah memahami ini. Siapa yang seharusnya merasakan buah yang lebat itu? Sang pencipta kita, penebus kita yang hidup. Buah yang lebat. Tetapi Tuhan juga menjanjikan. Untuk kita yang mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan bisa tambahkan. Tapi itu bukan sekali lagi menjadi sasaran, menjadi goal dari tujuan hidup kita. Orang yang mengutamakan Tuhan, God first. Ciri-cirinya adalah dia harus punya tujuan hidup yang benar. Terus melihat saudara apa yang ada di depan kita. Itulah pengenalan terhadap Kristus. Persekutuan dengan kuasa kebangkitannya. Di dalam penderitaannya. Dan menjadi semakin menyerupai Kristus. Hidup berbuah bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi untuk orang-orang di sekeliling kita. Sekarang mari kita melihat ciri yang kedua. Menempatkan Tuhan yang terutama. Mari kita membuka di dalam surat Yakobus pasal yang keempat. Ayat 13 sampai dengan ayat 17. Saya bacakan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ciri kedua saudara orang dalam hidupnya itu berkata, God first, mengutamakan Tuhan. Orang itu akan mengutamakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidupnya.
Apakah saudara yang masih remaja, masih muda, memilih pasangan hidup bukan karena udah seneng dulu baru lapor sama Tuhan. Tuhan saya seneng ini ya, restui ya. Nah, jadi Tuhan bukan yang terutama dong. Saudara yang terutama, ngomongnya Tuhan. Tapi Tuhan rasanya lebih cocok jadi pembantu kita. Kalau sudah mengutamakan Tuhan, sertakan dia di dalam perencanaan. Saudara sudah menikah, ibu melahirkan anak, sudah mau sekolahkan, bawa anak ini bagaimana, libatkan Tuhan di dalam perencanaan. Bagaimana kita membuat perencanaan itu akan menentukan hasilnya. Sudah kalau kita membaca surat Yakobus, saya mendapati di dalamnya ada 3 tipe manusia di dalam membuat perencanaan. Tipe yang pertama, saudara, saya menamakannya, saya mengambil dari ayat 16. Orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tidak mau melibatkan Tuhan sama sekali dalam perencanaan. Karena merasa apa? Oh saya bisa, saya kan sekolah, orang tua saya kan kaya, orang tua saya kan punya backing, pejabat. Oh saya bisa, saya ini IQ-nya tinggi nih, saya kan punya sarana. Nah, orang yang congkak. Berkata, oh tahun depan aku mau pergi berangkat ke kota anu, aku mau sekolah, nanti aku sukses dapat untung dan sebagainya. Di dalam perumpamaan yang Yesus kisahkan di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 18 sampai 21. Yesus mengambil contoh orang kaya sudah kebingungan. Ya, saudara, yang bingung itu bukan cuma orang gak punya uang loh. Orang kaya juga bingung, bisa stres. Aduh, terlalu banyak ini diapain ya, hartaku ditimbun luar biasa. Sampai kemudian dikatakan dia membuat lagi gudang, merombak lagi lumbung-lumbungnya, bikin yang lebih besar, simpen semuanya. Setelah jadi dia berkata, jiwaku tenang, kamu udah punya semuanya, banyak barang, bertahun-tahun udah jangan khawatir ya, istirahat, makan, minum, bersenang-senang. Yesus memberikan atribut kepada orang ini, dikatakan, hai engkau orang bodoh. Jadi saudara, tipe orang yang pertama yang tidak mau tahu terhadap rancangan, rencana Tuhan. Disebut orang yang congkak, orang yang bodoh. Yesus berkata, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya pernah mengkonseling seorang ibu yang kebingungan bukan karena tidak punya kekayaan. Bu, saya ini stres, bingung. Anak saya 3. Saya tahu sudah keluarganya baik, berhasil. Suaminya nggak pernah nyeleweng. Anaknya juga udah punya pekerjaan semua. Jadi saya tanya, ibu bingung apa? Bingung bu, tanah saya itu banyak sekali. Di mana-mana ada tanah. Dalam hati, bu kasih gereja gitu loh ya. Bikin gereja, bikin rumah yatim piatu, rumah jompo. Ya. Tidak hanya untuk diri sendiri, kaya di dalam Tuhan. Meninggalkan legacy hidup itu saudara. Mati, meninggalkan warisan bagi banyak orang. Tapi saya kan gak mungkin ngomong begitu kan. Jadi saya tanya, ibu bingungnya apa? Bingung bu, baginya ini bagaimana? Saya sih pinginnya kasih yang ini lebih banyak dari ini. Waduh bu, kalau ini harus konsultasi hukum. Ya, boleh nggak kasih warisan ke sini lebih besar? Tapi saudara, saya membuka pemikiran ibu yang bingung, stres, bukan karena kekurangan harta, bukan karena masalah dalam hidup. Tapi karena terlalu banyak. Saya berkata, apakah ibu sudah membawa semua kekayaan itu di dalam doa? Iya, saya belum bu. Saya hanya doa kalau ada tanah saya yang enggak laku-laku. Nah itu saya baru doa. Ya. Saudara jujur, ibu ini seorang yang jujur. Tapi bukankah ini seringkali menggambarkan kehidupan kita. Kita berkata mengutamakan Tuhan. Tetapi di dalam perencanaan apakah kita benar-benar melibatkan Tuhan?
Apakah sudah nggak pernah tanya, Tuhan saya kok kaya banget ya. Saya punya deposito di mana-mana, rumah di mana-mana, punya apartemen hampir di luar negeri. Tuhan kira-kira Tuhan mau apa ya dengan kekayaan saya ini? Coba pernah tanya enggak? Ya, saudara-saudara sekalian. Tuhan saya punya anak kok pintar semuanya ya. Enggak pernah saya ajari, waduh selalu bagus. Pernah sudah berkata, Tuhan kau punya rencana apa ya? Anakku bisa pinter, baiknya gini. Apa ya Tuhan? Apa mau Tuhan minta jadi hamba Tuhan? Coba pernah ada yang tanya enggak? Kalau bisa, aduh Tuhan anakku pinter baik, aduh aku doakan ya miliuner, konglomerat. Nah itu. Saudara kita Kristen, tetapi pemikiran kita sama dengan orang yang tidak Kristen. Saudara-saudara sekalian, kelompok yang pertama, Yakobus menamakannya sebagai orang yang congkak. Yesus menamakannya sebagai orang yang bodoh, tidak mau tahu rencana Tuhan. Saudara-saudara sekalian, padahal firman Tuhan berkata kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Hidup itu sangat singkat seperti uap. Hari ini ada, besok udah berlalu. Minggu yang lalu saya berkhotbah di Embong Sawo, di Ritz Palace. Sebelum berkhotbah sebelum berangkat saya buka WhatsApp saya, waduh saya kaget sekali. Ada salah satu jemaat masih muda, saya kenal saudara. Ya, apalagi mamanya, ya. Dulu waktu saya masih menjadi penginjil, masih muda 20 tahun, keliling-keliling kemana-mana ke pulau-pulau. Mamanya ini selalu mengantari saya sudah pelayanan. Jadi saya nggak bisa lupa. Tetapi sudah hari itu dia berkata pagi sekali, Ai tolong doakan saya ya, saya kehilangan suami. Saya terus terang nggak ngerti sudah waktu baca WhatsApp ini. Jadi saya tanya, apa maksudnya? Dalam pikiran saya kehilangan itu apa suaminya diculik, apa suaminya nggak pulang saudara, ya mungkin dari luar kota janji pulang nggak pulang, saya nggak ngerti. Lalu kemudian dia balas, Ai suami saya meninggal dunia. Waduh kaget. Saya langsung telepon, udah Ai telepon. Nangis isinya air mata. Sakit apa? Saya bilang, nggak sakit. Nggak ada gejala apa-apa. Sabtu kemarin udah itu hari libur pergi sama keluarga, makan semuanya. Malam pun kita berdoa bersama. Dulu keluarga kecil ini pernah ada persoalan, saya juga mendoakan, mengkonseling. Mereka menaati sejak saat itu. Sudah tiap malam mereka ambil waktu berdoa bersama. Suami, istri, dan anaknya satu perempuan umur 13 tahun. Nggak ada masalah, nggak ada tanda-tanda, nggak pesen-pesen, nggak ada. Oh ya udah tidur. Jam 4 pagi saya kaget bangun sebab lihat suami saya bangun sambil tubuhnya bergetar. Tapi bergetar cuma 3 kali. Udah habis itu, habis. Wah saya kaget, saya segera telepon, datang ambulan dari RKZ, dokter cek semuanya, udah rata. Meninggal dunia tanpa pesan di usia 45 tahun. Hidup seperti uap. Sudah bayangkan waktu saya dan Bapak harus berbicara ditutup peti. Nangis. Kami dipeluki terus. Ai tolong minta jawaban. Ai pasti tahu sebagai hamba Tuhan. Kenapa suamiku yang baik gak pernah merokok, gak pernah judi, gak pernah main perempuan. Hidupnya jujur, suami yang baik, ayah yang baik. Kenapa mati? Gimana coba jawabnya gimana? Saya cuma peluk. Ai gak tahu. Udah kuatkan hatimu, gak bisa ngomong, jangan sedih, jangan nangis. Loh orang lagi nangis. Biar keluar sudah air matanya. Aduh itu khotbah yang paling berat. Ya, Pak Errol juga khotbah di hari kedua ya, berat sekali. Saya saudara gak pernah ngiringi sampai ke pemakaman itu dua-duanya gak pernah, biasanya udah salah satu. Ini saking ini, dua-dua saya dan suami nangis terus. Sampai hari itu dalam pemakaman pun saudara, hujan turun, langit berduka. Saya berkhotbah, saya berkata, hidup ini Tuhan sudah tetapkan sama seperti di dunia ini ada pelari. Ada pelari jarak pendek, larinya cuma 100 meter, 200, 400 meter.
Tapi ada yang lari jarak menengah 800, 1.500, ada yang 3.000 meter. Tapi juga ada yang jarak jauh, lari 5.000 meter, 10.000 meter, yang maraton 42.195 meter. Saudara, ada jangankan 40 tahun. Ada yang baru lahir belum sebulan pun sudah meninggal dunia. Sangat amat pendek. Saya mengkhotbahkan itu. Mungkin suamimu ini Tuhan udah kasih lari jarak menengah aja. Ya, karena usia 45 tahun. Tapi kesedihannya kenapa? Enggak ada tanda, enggak ada kesiapan. Saya mau bikin apa? Saya lu ibu rumah tangga, saya nggak bisa kerja apa-apa, semua suami. Waduh, ya. Itu dukanya saudara akan pasti melewati. Tapi saya bilang, kamu pasti berduka, tapi kuatkan. Kapan saja kamu perlu saya akan mendoakan, saya akan menolong. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, hidup seperti uap. Ada juga seorang pemuda usia 32 tahun belum menikah. Bekerja luar kota, sudah pulang balik. Keluar dari restoran, beli makanan, mati sudah langsung jatuh, langsung muntah darah. We don't know. Kita tidak tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apakah kita berani menjalani hidup yang kita tidak tahu? Dengan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kesehatan kita. Oh aku sih sehat, makan sehat, aku check up 3 bulan sekali. Loh saudara, untuk meninggal dunia enggak cuma membutuhkan syarat sehat loh. Atau karena kecelakaan, tidak. Saya pernah ceritakan di tempat ini, Dr. Richard Chia Keng Siang meninggal usia 40 tahun, sehat. 1 minggu 3 kali treadmill, makan sehat, kaya, mati juga kena kanker. Tiba-tiba aja udah stadium 4. Hidup itu misteri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita masuk di dalam kelompok yang pertama, tidak mau tahu rencana Tuhan. Kelompok yang kedua yang ditulis oleh Yakobus, kita bisa melihat itu di ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang kedua ini adalah orang yang berdosa, orang yang jahat di mata Tuhan. Sudah tahu harus mencari kehendak Tuhan. Dia sudah tahu yang baik, dia sudah tahu rencana Tuhan, tapi dia nggak mau melakukannya, dia nggak mau mematuhinya. Dia sudah tahu Tuhan panggil secara khusus melayani, menjadi hamba Tuhan. Enggak, aku enggak mau. Sudah tahu Tuhan sendiri betul-betul menetapkan jalan hidupnya. Kamu harus ke sini, harus ke sana. Aku enggak mau, Tuhan mau apa? Kita lihat contohnya Yunus. Sudah jelas, kamu harus pergi. Beritakan satu teguran yang keras untuk bangsa Niniwe. Tetapi Yunus enggak mau. Dia melarikan diri, lawan jauh sekali. Dan kita lihat bagaimana hajaran yang keras turun atas kehidupan Yunus. Orang yang sudah tahu rencana Tuhan. Sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu perintah Tuhan. Langgar aja, kan gampang, habis melanggar tinggal minta ampun. Tapi ada konsekuensi, ada hajaran Tuhan. Sekarang sudah kelompok yang ketiga inilah yang sangat Tuhan rindukan. Yaitu orang yang bijaksana. Ayat 15 dari Yakobus pasal 4. Firman Tuhan berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Orang bijaksana adalah orang yang menyertakan Tuhan dalam perencanaan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak sekali kejadian yang tidak terduga-duga. Saya mengkonseling satu jemaat saya tadi barusan. Bu, terima kasih untuk firman menguatkan saya. Orangnya sehat, hidup sehat, cinta Tuhan, suami baik. Dokter mendiagnosa ada kemungkinan dia kena sakit kanker. Kenapa Bu? Saya daging lu gak suka. Saya gini-gini, kenapa? Tapi bersyukur saya udah dikuatkan oleh firman.
Saya mendoakan dia, bingung. Dengar orang di kemo, aduh tambah ambruk. Orang ini, aduh Bapak Ibu. Mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Ketika kita menghadapi persoalan secara tiba-tiba, enggak pernah permisi dulu. Nomor satu, jika saudara tahu tujuan hidup yang benar. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau di dalam menjalankan kehidupan ini aku harus mati. Mati adalah keuntungan. Mati bukan lagi menjadi kesialan, bukan menjadi aib. Mati bukan kutuk kalau kita sudah menjalankan hidup dengan tujuan yang benar. Ketika kita mau mengambil rencana apapun, libatkan Tuhan, berdoa. Nggak ngotot, Tuhan pokoknya saya mau ini, pokoknya aku senang sama dia. Kalau nggak jadi, aku nggak mau kawin. Wah, itu namanya maksa, saudara. Tapi sudah bisa berkata, Tuhan, saya menyerahkan masa depan saya. Siapa jodoh saya? Tuhan mau arahkan saya sekolah apa, jadi apa ke depan. Tuhan memiliki saya, sudah dibeli dengan tunai. Saya adalah hamba-Mu. Amin, saudara. Ketika kita melibatkan Tuhan benar-benar di dalam rancangan Tuhan. Kita juga menyerahkan prosesnya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya tidak setuju kalau sudah menjadi orang Kristen. Hanya condong dan berorientasi kepada hasil. Yang penting kaya, yang penting sukses, yang penting bahagia. Saya sama suami sekarang gak bahagia. Nah kalau karena gak bahagia saya bercerai. Saya sama suami yang lain. Nah asal saya bahagia kan, celaka sudah. Apa tujuan hidup saudara? Bagaimana kita mencapai tujuan itu dalam membuat rancangan? Akan menentukan apakah saudara meletakkan Allah sebagai yang pertama dan yang terutama. Saya ambil contoh yang terakhir, seorang yang bernama Kaleb. Pada saat dia berusia 40 tahun bersama dengan temannya Yosua. Dia membawa berita yang positif. Sementara 10 orang temannya melihat hal yang sama. Tetapi sudah membuat seluruh bangsa Israel menjadi patah semangat. Menjadi putus asa, mau melempari pemimpin-pemimpin ini dengan batu. Minta supaya dikudeta aja, pemimpinnya ganti aja. Tapi 2 orang ini berkata bahwa jangan takut. Tuhan yang sudah memerintahkan kita, Tuhan yang akan menyertai kita. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan kepada Kaleb satu pegunungan. Tapi luar biasa sekali. Kaleb menunggu sudah bukan 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, 4 tahun. Dia menanti 45 tahun. Dia enggak sakit hati, dia enggak kecewa, dia enggak menyalahkan Tuhan. Mari kita melihat ayat terakhir. Yosua pasal 14 ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Pada waktu dia usia 40 tahun. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Ada kerendahan hati, ada satu penyerahan. Di usianya yang ke-85 tahun dia berkata, mungkin Tuhan menyertai aku. Kalau Tuhan menyertai, jika Tuhan menghendakinya, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15, insya Allah, bahasa Arab. Bahasa Arab tidak selalu identik dengan agama loh saudara ya. Sama seperti ada orang-orang lagi dimarahi dalam bahasa Arab. Dia malah bilang amin, amin, amin. Loh kamu lagi dimarahi. Bukan diucapkan kata-kata suci. Jadi kita orang Kristen juga jangan alergi dengan bahasa Arab. Satu kali kalau saudara terima telepon ada sambutan Assalamualaikum, jangan langsung ditutup. Ya, mungkin orang itu lagi memberi salam, sama kan? Shalom itu kan bahasa Ibrani, Assalamualaikum bahasa Arab. Artinya samalah, salam damai sejahtera. Ya. Insya Allah jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan menyertai, aku akan dimampukan menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Luar biasa. Orang yang bijaksana. Orang yang betul-betul merelakan saudara perencanaan proses termasuk hasilnya.
ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kita belajar 2 ciri. Bagaimana orang yang mengutamakan Tuhan ditentukan dengan tujuan hidupnya. Tujuannya adalah Kristus. Memuliakan yang menciptakan dan menebus yang mati buat aku. Aku mau hidup bagi engkau. Bagaimana caranya? Aku serahkan kepada engkau. Dalam membuat perencanaan, aku mau betul-betul melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Jika 2 hal ini ada dalam hidup saudara, saya percaya. God first, Allah yang pertama dan terutama, akan sungguh-sungguh menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.